pada FM Ministry, biar Bapak Ibu yang terkasih akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya dari Pastor Apollo Waruwu, dan juga kita juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya juga akan menyapa Ibu Manalu dari Bogor, Bapak Pendeta Komitmen dari Cengkareng ya, Pak Pendeta Apollo dari Jakarta Barat ya Pak. Selamat datang, dan juga Bapak Pendeta Wilson dari Malang, Pak Joni Iskandar dari Jakarta Barat, Bapak Anton Tanos dari Bekasi, Mbak Liviana dari Solo, dan Ibu Pera Purba dari Kalimantan Barat, dan juga saya dari. Baik, sebelum kita masuk di dalam puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, mari sama-sama kita berdoa pada sore hari ini. Mungkin boleh minta Ibu Manalu untuk bawa kita di dalam doa pembukaan. Terima kasih Bu Melani. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu ya Bapa. Tuhan terus mengizinkan kami boleh hidup sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Waktu yang terindah ini Tuhan, dalam 1 jam ke depan kami mau memberikan waktu kami yang terbaik ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan, bahkan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, bahkan semua yang bertugas saat ini Tuhan, mulai dari MCWL, berita kebenaran firman Tuhan, bahkan pendua syafaat, pendua penutup Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh bersehati Tuhan, boleh melakukan ibadah ini dengan sungguh hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi, kuduskan kami Bapa, agar ibadah kami ini kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Manalu atas doa pembukaannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam puji-pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pera Purba dari Kalimantan Barat. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan sore hari ini kembali kita berkumpul lewat ibadah Zoom. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang hari di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Kita selalu diberikan kesehatan dan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mari kita mengangkat satu pujian, penyertaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, gramu, anugerah-Mu, semua karena anugerah
bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Berterima kasih kepada Tuhan sepanjang hari di dalam setiap aktivitas kita. Kita selalu diberikan kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada hamba. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali melalui Zoom meeting ini dalam persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara kita yang seiman di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan pada saat ini ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, bersekutu bersama untuk diisi oleh renungan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami pada sore menjelang malam ini, supaya kami menjadi kuat di dalam Engkau. Berkati kami, beri kepada kami roh hikmat untuk mengerti dan memahami kebenaran firman. Berkati semua perangkat kami, peralatan kami, internet, wifi, dan semua HP kami sekedatangan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepada Bapa dan Saudara. Amin.
Bapak Ibu, kita membuka Kolose pasal 4 ayat 4 sampai 6. Kolose 4 ayat 4 sampai 6. Tema kita hari ini adalah sikap hidup orang Kristen. Saya bacakan kepada kita semua 3 ayat ini, demikian firman Tuhan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita yang mendengar, melakukannya dalam hidup kita. Amin. Sebelumnya mohon maaf karena nggak bisa saya tampilkan PowerPoint. Anak saya pakai laptop saya, dia lagi magang di Kemenkum dalam waktu 2 atau 3 bulan ini. Karena anak saya itu ngambil jurusan hukum di UKI. Dan puji Tuhan, dia dapat magang di Kemenkum. Itu tidak mudah untuk masuk di sana, tetapi puji Tuhan, sekali menghadap, dia bisa diterima dengan 3 teman yang lainnya. Itu sebabnya dia pakai laptop, jadi saya nggak bisa nampakkan PowerPoint. Tapi tidak mengurangi apa yang kita mau bahas pada sore hari ini. Hidup, ya, sikap hidup orang Kristen. Dan ini Paulus coba sampaikan kepada jemaat di Kolose, Bapak Ibu. Yang pertama-tama, yang mau coba Paulus nyatakan kepada jemaat di Kolose, kurang lebih 2000 tahun, 2026 tahun yang lalu, atau katakanlah 2000 tahun yang lalu. Dan ternyata apa yang disampaikannya itu karena itu adalah pewahyuan yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepadanya untuk menjadi pelajaran, menjadi pengajaran bagi jemaat di Kolose, maka firman itu hidup sampai sekarang dan dia berlaku untuk kita. Sekalipun itu di jemaat di Kolose disampaikan. Yang pertama-tama, poin yang pertama yang Paulus sampaikan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dia sampaikan bahwa sebagai orang Kristen itu, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, hidup dengan penuh hikmat. Hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Jadi pada zaman ini kita butuh hikmat untuk menghadapi kondisi situasi, keadaan dimanapun kita berada. Saya jadi ingat ketika pertama sekali Raja Salomo diangkat jadi raja, dia dilantik jadi raja, maka dia menghadap kepada Tuhan dan dia berdoa, meminta supaya Tuhan memberikan kepadanya hikmat untuk menimbang bagaimana mengambil keputusan. Menyatakan ya benar itu benar, jahat itu jahat. Menjadi hakim, menyatakan kebenaran. Dan ternyata hikmat itu tidak hanya sebatas itu saja. Tapi ternyata apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan memberikan jawaban kepada Salomo bahwa oleh karena dia tidak minta kekayaan, kekuasaan, kehormatan, maka diberikan kepada dia hikmat dan ditambahkan kepadanya kekayaan, tambahkan kepadanya kehormatan, ditambahkan kepadanya kekuasaan. Jadi apa yang dia minta, Tuhan beri 4 kali lipat, melebihi, tambahkan 3 hal yang lebih penting di dalam hidupnya.
Dan hal itu juga yang kemudian hampir menjatuhkan Salomo. Tapi puji Tuhan, hikmat itu hidup di dalam dirinya. Maka hikmat itu membuat dia bijaksana, membuat dia bisa menimbang yang benar yang mana, bisa menimbang yang salah yang mana. Kita tahu bahwa pada zaman nabi-nabi, pada zaman rasul-rasul, apalagi pada zamannya Salomo, itu pada saat itu belum ada wartawan, belum ada CCTV, belum ada internet, belum ada media sosial yang bisa mendeteksi, bisa menyiarkan semua perilakunya Salomo. Itu tersembunyi semua. Tapi kemudian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita tahu kebenaran Salomo, dan juga kita tahu dosa-dosa yang dilakukan oleh Salomo melalui apa? Melalui kejujurannya. Menuliskan ketika dia menerima wahyu daripada Tuhan, diilhamkan dia oleh Roh Kudus, dan dia mengalami suatu kejujuran dan menuliskan semua hal yang dialaminya di dalam kitab suci. Itu sebabnya kita tahu bahwa Salomo adalah orang berdosa. Raja yang berdosa, yang melanggar perintah. Tetapi melalui firman Tuhan itu juga kita tahu Salomo bertobat dan mengakui segala dosa-dosanya. Sehingga nanti kita bisa membaca kitab-kitab Amsal, bahkan ada kitab Mazmur, ada kitab Pengkhotbah, ada Kidung Agung, yang kemudian ditulis oleh Salomo. Dari mana kita tahu bahwa Daud berdosa? Yaitu dari pengakuannya. Jadi sangat penting kita hikmat itu sekarang. Itu menentukan sikap hidup kita di mana kita berada. Itu yang pertama. Pada sore hari ini boleh kita nanti masing-masing mengembangkannya di dalam diri kita. Hikmat apa? Apa hikmat, apa faedah, apa manfaat hikmat itu di dalam diriku? Apa gunanya hikmat itu di dalam pelayananku? Itu kita masing-masing yang membuat itu, yang mengetahui itu dan mengambil keputusan. Apa kelebihannya kalau ada hikmat di dalam keluargaku, di dalam hidup berkeluarga, dan manfaatnya, dampak positifnya bagi tetangga-tetangga, bagi lingkungan di mana aku berada. Itu ada. Situasi zaman sekarang. Situasi zaman sekarang tidak ada seorang pun di antara kita mengatakan, oh sekarang ini baik-baik saja. Kondisi ekonomi semuanya lancar. Dagang, keuntungan semua ada. Barangkali hanya 1-2 di antara kita yang mengalami itu. Tapi kenapa kita masih tetap bisa hidup, bisa eksis, bisa kuat sampai sekarang? Salah satunya adalah kita harus memiliki hikmat. Karena hikmat itu melebihi daripada orang yang cerdas, melebihi daripada orang yang pintar. Itu hikmat. Ketika Salomo mengambil keputusan untuk memutuskan siapa yang salah dan benar di antara dua ibu perempuan, dia butuhkan hikmat di sana. Nah, ternyata Paulus yang adalah seorang ahli Taurat yang dulu benci terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dia mengadopsi, dia mengambil, dia melihat dan mempelajari bahwa zaman ini kita butuh hikmat. Yang kedua, yang coba Paulus sampaikan kepada kita. Tadi yang pertama, kita memiliki sikap hidup, ya, memiliki hidup yang penuh hikmat. Yang kedua adalah
mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Kita tidak boleh berleha-leha, tidak boleh cuma duduk-duduk berpikir. Tetapi kita pergunakan waktu kita untuk apa? Seperti yang kita lakukan pada sore ini. Ada begitu banyak orang, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang pada hari ini, pada jam yang sama ini. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sedang mereka ngapain, sedang apa yang mereka. Tetapi pada sore hari ini kita mempergunakan waktu kita untuk menghadap hadirat Tuhan, bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat luar biasa Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Waktu yang ada apa? Kita boleh memikirkan, boleh merenungkan masing-masing. Hari ini saya mempergunakan waktu saya untuk apa? Adakah saya berbicara tentang firman Tuhan kepada teman, kepada sahabat, kepada orang yang berjumpa dengan saya hari ini? Adakah saya memanfaatkan waktu itu? Memperlihatkan sikap sebagai orang Kristen, sebagai garam dan terang. Mereka akan dapat melihat saya sebagai orang percaya kepada Tuhan. Atau kita pergunakan waktu itu untuk menutupi. Seperti di dalam Matius dikatakan bahwa pelita itu disembunyikan di bawah gantang. Kalau kita tidak lakukan itu, kita ambil pelita kita tutup dengan gantang di bawah, taruh di bawah meja. Tetapi sebaliknya kita mempergunakannya untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan di dunia di sekitar kita. Maka itu puji Tuhan, haleluya. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi memiliki hikmat untuk menghadapi orang-orang yang belum percaya, orang-orang luar. Yang kedua, mempergunakan waktu semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk mengkhususkan diri kepada Tuhan, untuk membina keluarga kita. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak majelis, ada banyak gereja, bisa membina jemaat lain, bisa memberikan memotivasi secara positif kepada masyarakat luas. Tetapi dirinya sendiri, keluarganya tidak demikian. Ini perlu kita koreksi kita masing-masing. Kalau kita sudah lakukan, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur untuk itu. Artinya semakin kita dekat kepada kebenaran itu, Bapak Ibu. Itu luar biasa. Ya. Itu yang kedua. Hal yang ketiga, terhadap tema kita sikap hidup orang Kristen. Hal yang ketiga adalah ayat ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Nah, Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita memiliki kata-kata, ucapan yang penuh kasih, yang penuh belas kasihan. Nah, hati-hati dengan rumusan definisi kasih ini. Hati-hati, jangan sampai kita salah mengerti tentang kasih. Karena dunia sekarang ini, khususnya di media sosial, ya, mencoba mendegradasi tentang iman Kristen dengan coba mengatakan mana kasihnya orang Kristen.
Masa marah-marah orang Kristen? Saudara-saudara, di dalam kasih itu ada disiplin. Di dalam kasih itu ada pengampunan. Di dalam kasih itu ada teguran. Jadi kalau kita menegur orang yang berbuat dosa, itu karena kita mengasihi. Kasih itu bukan berdiam diri, bukan membiarkan hal yang jahat, bukan membiarkan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kasih itu adalah penuh disiplin, penuh kewibawaan. Mengasihi orang-orang berarti kita membangun hubungan dengan mereka, membangun hubungan komunikasi. Mengasihi orang-orang berarti kita membangun relasi, merangkul, ya, mengayomi, memberikan teladan, memberikan contoh, tapi bukan mengumbar. Di dalam kasih itu tidak ada kata iba, tidak boleh ada iba di dalam kasih. Kenapa? Kalau sudah iba nanti, itu tidak murni. Berarti karena hanya perasaan kita. Kasih itu harus tegas, disiplin. Katakan ya atau tidak kepada dosa, itu kasih. Itu ya Bapak Ibu, menurut saya. Yang keempat, jangan hambar. Artinya di sini apa? Memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan apapun, memiliki kekuatan untuk menghadapi pergumulan apapun, memiliki keteguhan hati untuk berdiri tegak atas iman, seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Mari kita baca. Yosua pasal 1 ayat 8. Tapi saya baca mulai dari ayat 6. Dia bilang begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikannya kepada mereka. Ayat 7, ini penegasan ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ketiga kalinya dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, di dalam Kolose tadi 4 ayat 6 dikatakan apa di situ? Jangan hambar. Bagaimana supaya kita nggak hambar? Maka harus kita memiliki kekuatan keteguhan hati. Dan untuk memiliki kekuatan dan keteguhan hati, firman Tuhan katakan apa? Memperkatakan firman Tuhan siang maupun malam, dimanapun kita berada. Apapun yang kita sedang hadapi, memperkatakan firman Tuhan itu, siang maupun malam. Dan yang terakhir, yang ke-5, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Salah satu tugas kita di dalam dunia ini, ya, yaitu mempertanggungjawabkan iman kita. Seperti yang tertulis di dalam, ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Dan ini ayat terakhir bagi kita. Apa katanya?
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi bertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tugas kita yang terakhir adalah memberitakan pertanggungjawaban iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan tiada yang lain. Demikian firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk hidup dan memiliki sikap hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon mengucap syukur kepada Bapa dalam sorga, dan menyerahkan dalam tangan-Mu acara kami selanjutnya. Haleluya, amin. Terima Saya kasih kembalikan kepada hambanya. Ya. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Apollo Waru. Semua diberkati ya. Amin. Amin ya. Nah, ini kita sebagai orang Kristen ya, kita tentunya hidup harus beriman. Imannya tetap teguh, percaya ya, tidak goyah. Ya, sekalipun ada masalah yang mendatangi kita ya, problem, sakit, penyakit ya, kita harus tetap ya percaya, yakin Tuhan Yesus pasti akan menolong kita pada waktunya. Amin. Ya. Jadi jangan lagi berharap dengan kekuatan kita ya. Kita harus jaga itu, minta hikmat dengan Tuhan ya. Terus minta hikmat supaya hidup kita ini selalu disertai, dilindungi oleh Tuhan. Amin ya. Dan juga hidup kita ini harus manfaatkan waktu yang ada ya, karena waktu hidup manusia ini kan sempit ya, nggak ada yang tahu esok kita masih hidup atau tidak, atau mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi ya. Kita harus tetap berjaga-jaga ya, harus terus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin ya, hidup berkenan kepada Tuhan ya, jangan serampangan, jangan asal-asalan ya. Dan juga kita harus benar-benar memperkatakan firman Tuhan kepada siapapun, supaya orang bisa datang kepada Tuhan Yesus ya. Yohanes 14 ayat 6 kan mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Ya, ceritakan kabar sukacita ya, agar mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kita harus benar-benar ya bertanggung jawab ya kepada Tuhan ya, sebagai orang percaya, supaya apa? Supaya hidup kita ini dapat berarti buat Tuhan. Amin ya. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Apollo Warugu yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus ya, menjadi hamba yang setia, yang melayani Tuhan lebih sungguh lagi dan jadi berkat hidupnya. Amin. Istri juga anak-anaknya yang saya lihat juga bisa bersatu ya, melayani pekerjaan Tuhan. Itu sulit ya kalau satu keluarga bisa kompak ya. Tapi itu yang harus kita lakukan. Amin ya. Biar menjadi berkat hidup kita ya. Di saat kita pulang pasti Tuhan sediakan tempat yang bagus, yang indah, menerima mahkota kehidupan kekal di surga nanti. Jangan lupa besok ibadah family ministry, beribadah kembali, dan yang melayani Ibu Elia Esther ya, dari Bintaro, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan lanjut dengan doa syafaat. Bapak Wilson Panke ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur atas kasih karunia-Mu Bapa, menerangi kami kembali dengan kebenaran firman-Mu.
Itu supaya kami hidup dengan segala hikmat dari sorga, hikmat pengetahuan, hikmat rema dari Roh Kudus, yang menolong kami untuk senantiasa boleh berkata-kata dengan penuh kasih demi kemuliaan Tuhan, demi keselamatan jiwa-jiwa yang lain yang Tuhan boleh percayakan berkomunikasi, berinteraksi dengan tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa, kuasa hikmat akal budi Roh Kudus melengkapi bertambah-tambah dalam kehidupan Bapak Waru hamba-Mu dan kaum keluarganya Tuhan Yesus, supaya kami sama-sama ada dalam kebenaran. Kasih dan kuasa Allah sendiri menjadi garam dan terang, menjadi saksi bagi nama Tuhan kepada orang-orang lain. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Bersama malam ini Tuhan, mohon mujizat, pertolongan, kesembuhan Tuhan melawati Pastor Johan Untung yang sedia akan menjalani operasi besok hari. Tapi kami percaya Tuhan dengan tertundanya waktu, kami percaya dan berharap ada mujizat Tuhan yang tidak terduga oleh kami sendiri. Namun kami berharap Tuhan mujizat itu terjadi bagi hamba-Mu, mengawali para dokter, para medis ya Tuhan yang menangani operasi jantung ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa peserta Zoom malam hari ini yang sudah hadir, biarlah kebenaran firman kembali meneguhkan, mengingatkan, mengajar kami Bapa di dalam hikmat dan kasih surgawi untuk kami dapat melayani Tuhan. Bagi jemaat-jemaat, jiwa-jiwa, orang-orang yang belum percaya, Bapa, ini semua kehendak-Mu. Roh Kudus menolong kami semua. Dan juga Bapak Gembala, hamba Tuhan, Pak Koming, Tuhan yang menjadi pemimpin kami dalam Zoom Family Ministry. Hikmat Roh Kudus senantiasa mengawali hati pikiran hamba-Mu, membimbing setiap peserta di dalam Zoom ini Bapak, supaya kami saling meneguhkan, saling menguatkan. Dan tidak hentinya Bapa kami berdoa dan berharap untuk bangsa kami Indonesia, terlebih pejabat-pejabat pemerintah yang banyak menyimpangkan keuangan negara dengan korupsi. Tuhan Yesus tolong bahkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di pemerintahan, kiranya roh hikmat sorga mengawali setiap mereka, supaya mereka Tuhan Yesus memancarkan sinar kemuliaan-Mu seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf yang diangkat Tuhan tinggi melebihi segala pemerintahan pada zamannya, karena mereka takut akan Tuhan, karena mereka penuh dengan hikmat Allah dan roh Allah berkarya atas mereka. Tuhan Yesus, terlebih hamba-hamba-Mu yang ada di pemerintahan, biarlah Roh Kudus tolong semuanya. Jangan terhanyut dengan kolusi, nepotisme, dan korupsi. Tapi mereka boleh berdiri tegak dan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kemuliaan Allah menjadi nyata dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Aparat pemerintah kami Tuhan, TNI, Polri juga Tuhan mengawali dengan ketegakan hukum untuk mereka melindungi rakyatnya, melindungi bangsa negara dengan teritorialnya, sehingga Tuhan tidak ada intervensi kegelapan dari bangsa-bangsa lain yang memang sedang mengincar bangsa Indonesia ini, karena ada banyak berkat Allah di alam kami ini. Namun oleh karena banyak pejabat yang korupsi, maka tidak menjadi berkat, tetapi menjadi hal yang menyakitkan, menyesakkan hati, terlebih rakyat-rakyat yang sedang dalam kemiskinan di negara ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pakai gereja Tuhan di negeri Nusantara ini Tuhan. Baik pribadi, baik keluarga, bahkan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil, Tuhan yang memberkati, mengurapi setiap kami boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa dan negara kami ini. Gereja Tuhan di pelosok-pelosok negeri Nusantara,
Roh Kudus kawali terlebih mereka yang sedang mengalami intimidasi, mengalami persekusi, lebih khusus yang sedang semarak belakangan ini Bapa, kami berdoa yang ada di Jawa Barat. Oh Tuhan, kuatkan hamba-hambamu, kuatkan jemaat-jemaat, dan Tuhan dalam kesesakan ada jiwa-jiwa diselamatkan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Bapa di sorga, dan biarlah selalu Zoom Family Ministry ini selalu menjadi saluran berkat dan penyalur berkat, kebenaran firman Allah, bahkan berkat-berkat jasmani yang Tuhan mau percayakan tiap-tiap kami, supaya kami seperti firman-Mu malam ini, penuh hikmat dan kasih. Tutur kata kami senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Bapa, terpuji Allah yang hidup. Kami berdoa mengucap syukur, terima segala berkat perjanjian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima doa-doa yang Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Ya, mari Amin. kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu-lah saja hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun yang kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan, selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai menjemput kita semua orang percaya yang sudah terima berkat dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Anfal dari Bali boleh bantu untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anfal. Ya, Shalom Ya. Pak Anfal. ya, salam Pak Warubu. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin, amin. Ya, pembahasan malam hari ini mengenai hikmat ya. Jadi